Selamat datang di channel Kang Boim. Semoga video yang Kang Boim suguhkan bukan hanya menghibur tapi juga bisa menambah wawasan Anda. Selamat menikmati. Misteri Kerajaan Gaib Pulau Mas, Indramayu. Di alam manusia, Pulau Mas hanya berupa rawa-rawa yang bersisian dengan muara laut Jawa. Persisnya berada di kampung Pulau Mas, Desa Centigi Sawah, Kecamatan Centigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di atas rawa-rawa seluas puluhan hektar itu, menurut rawangan gaib, berdiri kompleks istana dengan bahan terbuat dari emas murni. Kerajaan dengan keraton sangat megah itu sampai saat ini masih dipimpin oleh sosok Raja Jin yang sangat sakti bergelar Raden Werdinata, dengan mahapatihnya yang juga cukup tersohor, yakni Mahapatih Jongkara. Sang raja juga dibantu oleh panglima perang bergelar Panglima Kalasrenggi. Dikisahkan oleh juru kunci kampung Pulau Mas, dibandingkan raja-raja lain yang menguasai alam gaib, Raja Pulau Mas tergolong paling tinggi ilmu kedikjayaannya. Alam gaib terbagi dua wilayah, yakni wilayah atas bumi dan di bawah laut. Alam gaib bawah laut ini dikuasai oleh Nyi Ratu Roro Kidul untuk wilayah pantai selatan, sedangkan pantai utara dikuasai oleh Nyi Ratu Nawang Wulan. Dikisahkan, semasa Indramayu masih belum punya nama serta masih berupa hutan belantara, sehingga seorang kesatria yang sedang mengemban tugas besar. Kesatria itu berasal dari desa Banyuurip, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Bagelen, Jawa Tengah, bergelar Raden Wiralodra. Kesatria berdarah biru itu dari kerajaan Majapahit mengemban tugas membuka hutan belantara di lembah Sungai Cimanuk. Untuk menjalankan tugas dari leluhurnya, dia ditemani seorang punakawan atau pembantu yang sangat setia serta sakti bernama Ki Tinggil. Selama 3 tahun lebih, keduanya berjalan kaki dari Bagelen, Jawa Tengah dengan tujuan hutan belantara lembah Sungai Cimanuk. Tetapi, karena ketidaktahuan, mereka bablas sampai ke hutan lembah Sungai Citarum, Kabupaten Karawang. Berdasarkan keterangan dari Ki Sidum, seorang manusia kuno yang sangat sakti dari kerajaan Pajajaran, Raden Wiralodra dan punakawannya menyadari jika perjalanannya itu sudah terlewat jauh. Melalui perjuangan keras serta mengikuti binatang peliharaan pemberian Ki Sidum yang berupa Kijang Kencana, akhirnya sampai juga mereka di hutan di lembah Sungai Cimanuk. 3 bulan membabat hutan di lembah sungai, halangan pun mulai datang. Ternyata di hulu Sungai Cimanuk ada sebuah kerajaan jin yang membawahi raja-raja kecil di alam gaib sepanjang aliran sungai, sejak Kabupaten Sumedang hingga ke muara laut Jawa pantai utara Indramayu. Maharaja Jin di hulu sungai bernama Budi Paksa, yang didampingi seorang Mahapatih bernama Bujarawis. Maharaja Budi Paksa membawahi raja-raja kecil diantaranya kerajaan Tunjungbong yang dipimpin oleh Kala Cungkring, kerajaan Pulau Mas yang dipimpin oleh Raden Werdinata, dan kerajaan-kerajaan jin lainnya sampai tercatat sebanyak 12 kerajaan. Kehadiran Raden Wiralodra di hutan lembah Sungai Cimanuk yang membuat gerah bahkan menciptakan teror menakutkan di kalangan bangsa jin dan makhluk halus lainnya yang menetap di lembah sungai. Atas laporan Telik Sandi, Mahapatih Bujarawis mengadukan ke Maharaja Budi Paksa. Mendengar pengaduan dari Mahapatihnya, Maharaja Budi Paksa marah besar. Tanpa buang waktu, Maharaja Budi Paksa didampingi Mahapatih Bujarawis menyatroni Raden Wiralodra yang sedang membabat hutan didampingi Ki Tinggil.
mengawali sebuah perdebatan. Terjadilah pertarungan secara kesatria di lembah Sungai Cimanuk. Maharaja Budipaksa berhadapan dengan Raden Wiralodra, sementara Mahapati Bujarawis berhadapan dengan Ki Tinggil. Konon, pertarungan dua makhluk berbeda alam itu berlangsung selama 2 bulan. Dan hal ini membuat penduduk gaib di tempat tersebut bubar ketakutan. Berkat kesaktian Raden Wiralodra, Maharaja Budipaksa berhasil dilumpuhkan dan dikurung di dasar muara Sungai Cimanuk. Dikisahkan, sebelum dilumpuhkan, Maharaja Budipaksa memerintahkan Mahapati Bujarawis supaya meminta bantuan para raja kecil taklukannya. Namun, 10 raja taklukan Maharaja Budipaksa beserta Mahapatinya dengan gampangnya pula dilumpuhkan oleh Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Hanya Raden Werdinata yang masih bertahan. Dia bertarung melawan Raden Wiralodra, sementara Mahapati Jongkara maupun Panglima Kalasrenggi kabur dihajar ilmu pamungkasnya Ki Tinggil. Karena kesaktian yang berimbang, pertarungan antara Raden Werdinata dan Raden Wiralodra dikisahkan memakan waktu hingga 11 bulan lamanya. Senjata andalan Raden Wiralodra berupa cakra udaksana yang telah melumpuhkan Maharaja Budipaksa ternyata mampu diatasi oleh Raden Werdinata dengan menggunakan pusaka berupa tameng bernama Kopiah Waring, pusaka turun-temurun kerajaan Pulau Mas. Sebelum ada yang jatuh korban, muncullah Kalacungkring, penguasa alam gaib kerajaan Tunjungbong. Kalacungkring menyarankan pada Raden Werdinata supaya menghentikan pertarungan dan sebaliknya menjalin persaudaraan dengan Raden Wiralodra. Selain dengan dalih Maharaja Budapaksa sudah dikurung di dasar Sungai Cimanuk, alasan yang paling utama adalah karena ketakutan bila mana leluhur Raden Wiralodra tersinggung. Jika manusia-manusia kuno Majapahit setingkat Kisidumurka, niscaya kerajaan alam gaib sepanjang lembah Sungai Cimanuk dibuat musnah untuk selama-lamanya. Atas saran Kalacungkring, Raden Werdinata meminta lawannya agar menyudahi pertarungan dan mengajak mengikat tali persaudaraan hingga ke anak cucu. Sebagai pengikat persaudaraan, Raden Werdinata menyerahkan putri kesayangannya yang bernama Putri Inten untuk dipersistri oleh Raden Wiralodra. Setelah perdamaian itu, dengan dibantu para prajurit dan penduduk Pulau Mas, tugas mendirikan kerajaan di lembah Sungai Cimanuk pun lebih cepat selesai, dan Raden Wiralodra tercatat menjadi pemimpin pertama kerajaan di lembah sungai tersebut, yang hingga kini bernama Kabupaten Indramayu. Sebagai bangsa jin yang diberi umur panjang, meskipun Raden Wiralodra telah wafat dan digantikan keturunan bahkan sampai sekarang, Raden Werdinata masih kokoh memimpin kerajaan Pulau Mas didampingi Mahapati Jongkara. Sedangkan Panglima Kalasrenggi setelah kabur dari hadapan Ki Tinggil, kini menjadi pemimpin raja kecil di Rawabolang dan masuk Desa Jatisura, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Misteri Pesugihan Pulau Mas. Seiring perubahan zaman, ikatan persaudaraan antara penduduk gaib kerajaan Pulau Mas dengan penduduk Kabupaten Indramayu mulai menyimpang dari makna persaudaraan yang sejati. Dikisahkan dan banyak dipercaya bahwa penduduk kerajaan Pulau Mas siap membantu berbagai problem terkait soal ekonomi yang dialami manusia penduduk Kabupaten Indramayu dengan kompensasi. Manusia bersangkutan sesuai dengan perjanjian menjadi budak di alam gaib Pulau Mas hingga hari kiamat.
Seiring banyaknya penduduk bangsa manusia yang terjerumus ke dalam perjanjian jiwa, lambat laun, Pulau Mas dikenal sebagai tempat pesugihan. Keberadaan Pulau Mas sebagai tempat pesugihan, belakangan gaungnya sudah semakin meluas, sehingga orang yang mengadakan laku ritual pesugihan di Pulau Mas bukan sebatas warga Indramayu, melainkan datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa bahkan hingga Sumatera. Dikisahkan, karena umurnya yang sudah mendekati 1000 tahun, Raden Werdinata kini lebih banyak berada di ruang kholwat daripada mengurusi pemerintahan. Beliau lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada urusan dunia. Dikisahkan, semasa hidupnya, di bawah pengaruh Maharaja Budi Paksa, Raden Werdinata tidak memiliki agama apapun kecuali adat leluhur. Tapi sejak resmi mengikat persaudaraan dengan Raden Wiralodra, dia menyatakan diri masuk ajaran agama Islam. Lalu siapa yang mengadakan ikatan perjanjian pesugihan dengan bangsa manusia? Sama halnya dengan bangsa manusia, bangsa jin di Pulau Mas pun ada yang menganut Islam dan agama lainnya. Juga ada yang melestarikan adat leluhur. Ada penduduk yang berbudi luhur, ada juga yang berperangai jahat. Penduduk Pulau Mas yang berperangai jahat inilah yang selama ini menangani proses perjanjian pesugihan dengan manusia. Selain tidak pernah menyesatkan, Raden Werdinata juga konsisten dengan ikatan persaudaraan dengan Raden Wiralodra, meski saudaranya itu sudah wafat sejak ratusan tahun silam. Buktinya, dalam zikirnya, suatu malam Raden Werdinata mendapat petunjuk bahwa konon katanya daerah Indramayu akan terjadi gelombang pemusnah atau tsunami. Tanpa banyak pertimbangan, dia menyudahi zikirnya lalu mendatangi penguasa pantai utara. Di hadapan Nyi Ratu Nawangwulan, Raden Werdinata meminta supaya ombak pemusnah itu jangan sampai menerjang penduduk Indramayu. Jika ombak pemusnah itu sampai menerjang, dia sepakat untuk bertarung. Meskipun sadar, ilmu Nyi Ratu Nawangwulan lebih tinggi, demi ikatan persaudaraan dengan Raden Wiralodra, dia pun rela mempertaruhkan nyawanya atau mati di tangan Nyi Ratu Nawangwulan. Beruntung, Nyi Ratu Nawangwulan bersedia memenuhi permintaannya, sehingga ombak pemusnah itu urung menerjang Indramayu, dan konon katanya dialihkan atau bahkan berputar menerjang daerah Pangandaran, Kabupaten Ciamis dan sekitarnya. Itulah beberapa misteri yang melekat pada kerajaan gaib Pulau Mas, Indramayu. Terlepas dari percaya atau tidaknya kebenaran tersebut, kembali kepada penilaian masing-masing. Salah satu yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan sekali-kali manusia bergantung kepada jin untuk menjadi kaya. Berusahalah dengan kemampuan yang ada agar mendapatkan rezeki yang lebih berkah. Karena seperti yang dikisahkan, jika bersekutu dengan jin, maka taruhannya adalah menjadi budaknya kelak, abadi hingga ke neraka. Demikian misteri kerajaan gaib Pulau Mas Centigi Indramayu. Wallahu alam. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin meluruskan atau ingin melengkapi cerita ini, silakan tuangkan di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama, tokoh, ataupun tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye-bye.